Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Masya Allah. Ini udah pada sarapan belum nih? Masya Allah udah ya. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kajian studi Islam intensif. Kajian studi Islam intensif ini akan dilaksanakan di SMA Islam Al Azhar 19 Ciracas setiap sebulan sekali. Nah, pada hari ini tema kita cukup menarik nih teman-teman. Mau tahu nggak apa itu? Mau tahu dong pastinya. Nah, pada hari ini tema kita adalah bagaimana cara Islam memandang pacaran. Menarik sekali bukan? Tentunya menarik sekali ya. Nah, pada hari ini narasumber kita juga cukup menarik nih. Narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Soleh SAG. Pada Bapak Muhammad Soleh dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oh baik, Masya Allah. Udah sarapan belum Ustadz? Alhamdulillah sudah. Masya Allah. Duduk Ustadz, silahkan. Terima kasih. Nah Ustadz, pada hari ini tema kita cukup menarik nih Ustadz. Nah, tema kita pada hari ini bagaimana cara Islam memandang pacaran Ustadz. Ya. Tapi sebelum kita mendengar penjelasan dari Ustadz, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke baik teman-teman, supaya tidak berlama-lama lagi, mari kita dengarkan paparan dari Bapak Ustadz Muhammad Soleh SAG. Kepada Bapak Muhammad Soleh dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Izin dulu ya, mau pantun boleh? Boleh, silahkan Ustadz. Pantun dulu nah ya. Bilang cakep ya semuanya. Ya, boleh bilang cakep gitu. Ya. Pergi ke kota melihat pancuran. Cakep. Melihat-lihatnya sampai meludah. Cakep. Daripada kita pacaran, lebih baik kita menikah. Masya Allah. Boleh lagi? Boleh lagi dong. Lagi ya. Menembak burung salah sasaran. Cakep. Si penembaknya lagi sakit gigi. Cakep. Mending jangan pacaran karena akan membuat rugi. Masya Allah. Ada lagi gak Ustadz? Satu lagi ya. Oke ya. Siap. Jangan menulis di atas kaca. Cakep. Menulislah di atas meja. Cakep. Jangan menangis karena cinta. Menangislah karena dosa. Masya Allah. Keren gak patennya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalamun ala ibadillahina astafa wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Islam Al Azhar 19 Ciracas beserta wakil, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Islam Al Azhar 19 serta murid-murid kelas 10A dan remaja masjid SMA Islam Al Azhar Ciracas yang Bapak banggakan. Tiada kata yang indah yang pantas kita ucapkan di hari yang penuh bahagia ini, melainkan untayan rasa tasyakur yang teramat mendalam kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi, yang kekuasaannya tak berujung dan tak bertepi. Dialah Rob yang maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang yang sayangnya tidak terbilang. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita selaku insan yang beriman. Mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini termasuk umat beliau yang selalu mensyukuri nikmatnya dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salam manis, salam rindu, salam kecintaan kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini temanya cukup menarik ya. Oh iya, cukup Ya, menarik. tentang Ustaz. pacaran gitu. Sebelum kita bicara masalah pacaran lebih jauh, saya sedikit ingin bercerita tentang sejarah pacaran gitu. Kata pacaran itu. Mungkin di sini ada yang sudah tahu, juga mungkin ada yang belum gitu ya. Jadi pacaran itu dulu konotasinya positif, Pak. Karena berasal dari sejarah Semenanjung Malayu di sana, kira-kira di daerah Sumatera ataupun Medan, ketika ada seorang laki-laki yang suka dengan seorang wanita, di malam bulan purnama laki-laki itu mendatangi rumah wanita yang disukai. Karena di sana rumahnya tinggi, jadi laki-laki itu duduknya di luar di bawah jendela gitu ya, di luar di bawah jendela dekat kamar wanita itu. Sambil bermain suling dan dia berpantun dengan suara yang keras biar kedengeran gitu dengan ceweknya dan orang tuanya berpantun. Ketika dia berpantun dengan suara yang keras, orang tuanya mendengar lalu keluar dari rumah. Lalu dibawalah laki-laki itu ke dalam rumah, duduk, lalu mereka berbalas pantun. Intinya pertanyaannya, apakah Anda serius dengan anak saya? Ketika serius dan anak wanitanya juga suka, maka yang wanitanya dikasih daun pacar di kukunya. Jadi dikasih tanda gitu, dikasih tanda daun pacar. Maka saat itulah disebut pacaran. Ya, pacaran. Lalu laki-laki tadi dikasih waktu kurang lebih 40 hari untuk mempersiapkan pernikahannya. Kalau lebih dari 40 hari berarti selesai pacarannya, nggak lanjut gitu. Nah wanita tadi setelah dikasih tanda kukunya dipakai daun pacar, wanita itu dikasih pembinaan oleh orang tuanya. Kalau kita ini namanya PM lah gitu ya, pendalaman materi tentang nikah gitu. Supaya anaknya ini dipersiapkan bagaimana nanti ketika menjadi istri yang solehah gitu selama 40 hari. Kalau lihat dari konotasinya berarti nggak negatif kan ya? Iya. Beda dengan zaman yang sekarang gitu. Dengan bergesernya waktu dan perkembangan teknologi yang canggih. Karena kita hidup sekarang ini kan zamannya zaman teknologi ya. Iya Ustadz. Iya, zaman repot nasi gitu. Zaman frustasi, zaman depresi gitu. Apalagi punya pacar namanya Susi gitu. Dia jalan-jalan ke Bekasi, beli ketupat sayurnya basi, Susi minta dicium, enggak dikasih. Kesian deh lo. Karena si Susinya buat terasi gitu ya. Iya. Nah kalau konotasinya sekarang pacaran itu enggak seperti dulu nak. Ada yang namanya istilahnya ML ya. Apa making love ya namanya? Benar nggak? Iya Ustadz. Iya. Katanya kalau pacaran nggak berbuat sesuatu hal yang dilarang agama, kayaknya nggak afdol katanya gitu. Nggak sahih kalau dalam hadis gitu. Doif katanya gitu. Jadi kalau konotasinya begini kan berarti negatif pacaran itu. Tidak sesuai dengan cerita yang di awal tadi. Anak SMA, anak SMP, mahasiswa, ataupun orang yang sudah kerja, ya mereka yang belum siap untuk menikah, akhirnya mereka pacaran terlebih dahulu. Padahal pacaran itu merupakan salah satu gerbang pintu yang bisa membuat orang melangsungkan perbuatan zina. Pacaran. Emang kalau nggak pacaran, ada orang yang nggak pacaran tidak berzina Pak? Bisa. Tanpa pacaran berzina juga bisa. Tapi peluang yang sangat besar ketika pacaran akan membuka pintu gerbang sampai kepada perbuatan zina. Setuju nggak? Setuju nggak? Nih, ada yang punya pacar di sini? Hah? Ada yang punya pacar?
Nggak ada ya? Alhamdulillah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan jangan dekati zina, jangan dekati zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina, jangan dekati zina. Gitu. Karena perbuatan zina itu fahisyana, merupakan perbuatan keji. Ini biar kalian tahu nih. Allah tidak mengatakan zina itu perbuatan munkar, tapi perbuatan keji. Apa bedanya munkar dan keji? Kalau munkar, kita berbuat sesuatu dosa, itu dampaknya buat kita sendiri. Misalnya nggak sholat gitu, dampaknya buat kita sendiri yang dosa. Orang tua nggak dosa, gitu ya. Karena awalnya orang tua sudah ngasih tahu gitu, sudah diajarin tentang sholat, udah disekolahin di sekolah Islam gitu ya. Nah, kalau kita nggak sholat berarti yang dosa kita. Tapi kalau kita berzina sebelum nikah, maka yang dosa, yang malu kita, terutama yang wanita, dan siapa? Orang tua kita. Betul nggak? Betul Ustaz. Karena ibaratnya nih laki-laki itu buah durian, perempuan buah ketimun. Kalau dia diadu, buah itu yang bonyok buah apa? Buah durian. Buah ketimun dong. Oh ya salah durian Ustaz. sih? Iya. Yang rugi besar itu buah ketimun. Nah. Makanya kita lihat nih ya, di zaman yang serba canggih ini, yang katanya zaman komputerisasi, pacaran salah satunya pegangan tangan, betul nggak? Betul Ustaz. Iya. Padahal bukan muhrim loh. Ya, bukan muhrim. Berduaan aja nih, duduk berduaan. Kan berduaan dua apa ngobrol, nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ngapa-ngapain, berduaan doang ngobrol gitu. Nggak ada orang, itu pasti ada orang ketiga. Siapa? Setan. Akan timbul fitnah. Yang terjadi apa? Akan timbul fitnah. Gitu. Itu orang ngapain ya berduaan gitu? Nggak ngapa-ngapain. Pak, saya pacaran nggak ngapa-ngapain Pak. Itu bohong nak. Hanya pegangan tangan juga, hanya pegangan doang gitu. Pacaran dari SMA pegangan tangan 3 tahun. Apa iya pacaran 3 tahun pegangan tangan terus? Coba, kalau kita akalnya sehat, apa iya gitu? Pacaran dari SMA 3 tahun pegangan tangan terus. Yang penting kan Pak, happy endingnya ada nanti menuju pernikahan. Kalau seandainya nggak pacaran, kering Pak. Gimana mau nikah kalau nggak pacaran gitu? Karena nggak ada korelasinya antara pacaran dengan nikah, nggak ada. Apa iya kalau orang pacaran terus langsung bisa nikah gitu? Walaupun bertahun-tahun, belum tentu. Ya, kalau seandainya happy endingnya sampai nikah, masih untung. Udah dipegang, udah di macam-macamin misalnya gitu dengan laki-laki, terus dinikahin masih untung. Kalau seandainya udah dipegang, mohon maaf ya, terus dipegang yang lainnya, dipegang yang lainnya, sampai mohon maaf, kehormatannya juga dikasih gitu, terus nggak jadi, siapa yang rugi? Wanita, bukan laki-laki. Karena perempuan itu memang nggak adil. Kalau perempuan itu dilihat masa lalunya. Kalau perempuan itu dilihat, kalau laki-laki dilihat masa depannya. Beda nak. Makanya kadang-kadang nggak adil gitu. Perempuan yang sudah berpacaran bertahun-tahun gitu ya, mohon maaf, kalau kita pakai istilahnya istilah orang barat itu kan istilahnya kalau pacaran mereka bebas nak. Mohon maaf ya. Di Amerika, di Ukraina, di Rusia dan lain sebagainya mereka bebas. Cuman bebas berzinahan, bebas di sana. Terus mereka nikah misalnya. Menurut survei 50-80% pernikahannya nggak langgeng. Orang seperti itu. Kenapa? Nggak nikah juga bisa. Yang kita kerjain juga seperti ini gitu loh. Mohon maaf, ciuman udah pernah kita lakuin. Berzina udah pernah kita lakukan. Terus nikah. Akan hilang nak, rasa kesenangan dan kenikmatannya akan hilang. Lama-lama bosan juga gitu loh. Kan udah pernah kita lakukan bertahun-tahun
tahun lagi. Akhirnya terjadi apa? Pisah. Terus kalau yang nggak pacaran, memang adalah ya ada juga yang nggak langgeng, ada juga gitu. Tapi lebih banyak kasusnya seperti tadi gitu. Nah kita mengacu kepada kesana gitu. Katanya cinta. Saya cinta loh Pak sama perempuan itu. Cinta itu suci loh nak. Cinta itu murni. Gitu. Kalau emang cinta, jangan disakiti wanita itu gitu. Kan kesian. Kalau emang cinta, kenapa nggak nikah aja? Waduh Pak, kalau langsung nikah saya nggak sanggup, belum waktunya. Nah itu masalahnya gitu. Makanya dalam Islam tidak ada istilah kenal pacaran. Nanti akan saya cerita. Dan ini pernah kejadian gitu. Dan ini bukan pelajar lagi, orang yang sudah kerja. Nah. Dampaknya luar biasa. Kalau pola pacarannya pakai ala barat tadi. Yang saya bilang tadi pacaran 3 tahun di SMA pegangan tangan doang, itu nggak mungkin. Bosen nak pegangan tangan doang. Di SMA nanti kuliah 5 tahun pegangan tangan juga. Kalau ada laki-laki mohon maaf pacaran pegangan tangan terus, itu perlu dipertanyakan laki-lakinya. Jangan-jangan nggak normal tuh. Perlu dicari dicari psikiaternya tuh. Harus konsultasi. Jangan-jangan lakinya nggak normal nih. Kenapa? Karena laki-laki punya rasa, perempuan juga punya rasa nak. Masa 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun, ya tambah lagi tadi kuliah, 5 tahun, 8 tahun pegangan tangan terus, nggak mungkin. Pasti pengen yang lain. Dan yang saya lagi yang paling rugi, yang paling menderita adalah wanita. Model tadi ketimun. Kalau mobil tabrakan, nak, itu penyoknya kemana? Penyok, bodinya penyok, mobil tabrakan, jeger. Penyoknya kemana? Bodinya penyoknya ke dalam keluar? Ke dalam mobil. Tapi kalau manusia dengan manusia tabrakan, penyoknya kemana? Keluar. Hamil. Bener gak? Gak paham ya. Kesian dia loh. Iya. Betul gak seperti itu? Itu laki-laki loh. Dia udah dapat pegangan tangan, pengen mencium, udah dapat, ingin meraba. Mohon maaf. Makanya kalau ada laki-laki yang berani meraba-raba, mencium kalian belum waktunya, itu laki-laki yang tidak benar. Hati-hati nak. Saya kasih tahu nih, saya laki-laki masalahnya. Saya kasih tahu. Berarti dia laki-laki tidak baik. Kenapa tidak baik? Oke, happy endingnya nikah. Tapi tidak selamanya orang yang pacaran yang tadi dia melakukan happy ending, banyak juga yang end tapi tidak happy, benar nggak? Iya. Selesai di situ, yang rugi wanita. Makanya masa lalunya itu loh wanita. Terus dia nikah dengan orang lain. Istilah jeleknya apa? Mantan pacar, lihat tuh mantan pacar gue tuh. Sekarang pacaran, mau nikah lagi dengan laki-laki lain. Mantan pacar udah jelek nak, mantan pacar udah pernah mohon maaf, udah pernah saya pegang, udah pernah saya cium, mohon maaf, sampai terjadi hubungan suami istri, sekarang dia nikah dengan orang lain. Itu kalau seandainya suaminya tahu gitu ya, istrinya jujur gitu, bang, mas, ini udah disiapkan nak, udah tinggal seminggu mau nikah gitu, udah disiapin tempatnya, terus prasmananya juga udah oke gitu ya. Terus perempuannya ngomong, bang saya mau ngomong nih, mas saya mau ngomong nih, ngomong apa ya? Kalau nggak diomongin nanti akan saya jadi gimana gitu, nggak enak gitu. Kenapa? Masa lalu saya biar mas tahu gitu, saya ini udah nggak gadis lagi gitu. Apa yang terjadi? Waduh ya Allah, ternyata perempuan yang saya nikahi sudah tidak gadis lagi. Kira-kira lanjut atau enggak tuh laki-laki seperti itu? Tidak. Nah, yang jelek wanita, yang hancur adalah wanita. Saya bilang tadi kenapa laki-laki itu tidak baik? Kalau dia seandainya sampai happy endingnya nikah, sementara mohon maaf wanita tadi sudah dilakukan macam-macam, pasti dia berani bermain dengan perempuan lain. Hati-hati. Makanya harus dijaga diri kita. Jangan sampai ada laki-laki yang berani menyentuh saya sebelum kita nikah. Insya Allah nak, jodoh itu
sudah diatur oleh Allah SWT. Ya, kita yang ada di sini jodohnya sudah diatur oleh Allah. Nah, yang saya mau ceritain ini sebelum nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab ya. Gini nak, ini terjadi dan pernah saya baca di koran Republika. Walaupun udah lama ya. Jadi ada karyawan dan karyawati, dia pacaran udah lama nak. Tapi belum mau menikah gitu. Makanya aduh, nauzubillah ya. Orang yang sudah katanya jatuh cinta tapi nggak mau pacaran, terus dia mau melakukan sesuatu perbuatan seperti orang menikah, kan aneh jadinya gitu. Berarti dia nggak cinta sebetulnya tuh, nggak sayang gitu, hanya mempermainkan wanita itu sendiri. Akhirnya apa, dia pacaran udah setahun 2 tahun, lama-lama karena laki-laki itu normal, pengen yang lain. Sampai mohon maaf, dia jalan berduaan, dia suap-suapan berduaan. Ini kan gaya-gaya orang barat semua. Boleh nggak? Nggak boleh. Bukan muhrimnya. Apalagi kalau dia naik motor, ya kita lihat pernah di jalan gitu, bukan suami istri, dia berpelukan. Yang cowoknya dipeluk badannya. Itu nggak boleh nah, dalam Islam, hukumnya haram. Gitu. Karena laki-laki seperti itu. Makanya hati-hati sekali lagi jadi perempuan. Jangan mau dibohongin apapun dikadalin oleh laki-laki. Bohong kalau dia cinta. Kalau dia bilang cinta, yuk kita nikah. Tantangin begitu. Pasti nggak mau jawabannya. Aduh, kalau nikah sekarang saya belum siap. Gitu. Terus ngapain sekarang? Hanya mempermainkan saya? Tidak. Udah putusin aja kalau gitu. Jangan dilanjutkan. Karena ini nggak benar. Kalau emang kamu cinta sama saya, yuk kita nikah. Karena cinta itu fitrah. Cinta itu suci, cinta itu bersih dari Allah SWT. Yuk kita nikah. Seperti itu nah. Apa yang terjadi tadi? Akhirnya laki-laki tadi nah, ngerayu wanita, naik becak berduaan. Padahal ada tukang becaknya, dirayu perempuannya. Dek, dunia ini milik kita berdua ya. Gitu nah. Tukang becaknya nggak dianggap, kesian tukang becaknya. Tukang becak datang jalan sendiri gitu ya. Dunia milik kita berdua. Dirayu perempuannya. Oh, mohon maaf. Akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Walaupun dia bilang kalau nanti terjadi sesuatu, abang mau tanggung jawab. Benar. Apa yang terjadi? Headnya telat. Sebulan, 2 bulan telat. Ngomong, mas, telat mas, head saya. Terus setelah dites pack saya hamil. Apa kata laki-laki tadi? Aduh, jangan dulu dong. Jangan hamil dulu, abang belum siap, mas belum siap buat nikah. Masa nikah langsung punya anak? Terus gimana mas sudah begini? Dulu janjinya mau tanggung jawab, itu kan dulu, sekarang beda, jangan udah pusing nih. Gitu. Terus gimana tuh yang menderita perempuan? Nggak bisa ditutupin model seperti ini. Akhirnya apa? Udah tenang, kita cari dukun beranak. Aborsi nak, diurut. Ini kejadian, diurut. Akhirnya apa? Menggugurkan janin yang dalam kandungan perut perempuan tadi. Terjadilah pendarahan yang sangat luar biasa. Yang menderita siapa? Perempuan, ketimun tadi. Yang laki-laki enggak. Makanya masa lalunya perempuan itu luar biasa kalau seperti ini. Akhirnya terjadi pendarahan, dukunnya tidak bisa berbuat apa-apa, langsung dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi nak? Karena pendarahannya sangat luar biasa, kehabisan darah dan lemas, belum masuk rumah sakit, meninggal ceweknya. Udah zina dosa besar, bunuh manusia dosa besar, mati dalam keadaan berbuat maksiat. Kalian bisa tahu jawabannya. Kira-kira nanti di akhirat masuk apa dia? Surga atau neraka? Sekali lagi yang rugi adalah wanita, laki-laki tidak. Ya, makanya hati-hati jadi wanita. Ya saya bilang wanita banyak nih wanita, karena wanita itu ada bekasnya, kalau laki-laki tidak. Hati-hati jadi wanita. Jaga diri, ya, bentengi diri kalian dengan taat sama Allah SWT, perbanyak doa, dan kalau kemana-mana pakaiannya jangan sampai aurat kalian terbuka. Kalau ada laki-laki yang nyolek-nyolek, entar dulu, jangan, tidak. Kalau mau selamat hidupnya dunia akhirat. Kalau mau dengan saya, yuk nikah. Tantangin gitu nak. Berani nggak laki-laki itu? Kalau dia hanya bilang belum siap, berarti dia hanya
mencari kesenangan ataupun nafsu. Ya, nafsu nak. Bukannya cinta tapi nafsu. Hati-hati loh. Beda cinta sama nafsu. Bedanya apa? Terakhir loh. Orang yang nafsu seperti orang yang puasa Ramadan. Pernah puasa Ramadan? Iya. Bagaimana nafsu kita saat kita jalan-jalan sore JJS, ya, jalan-jalan sore ngelihat orang yang jual makanan di pinggir jalan, rasanya pengen semua kita beli, bener nggak? Martabak pengen kita beli, cendol pengen kita beli, terus apa lagi tuh? Cimol kita pengen beli, somai kita pengen beli, semuanya kita pengen beli. Itu nafsu nak. Orang pacaran gitu nafsu. Tapi ketika beduk maghrib, kita buka puasa, setelah kita minum air satu teguk, hilang semua rasanya. Itu orang yang sudah menikah begitu. Makanya kalau orang, saya bilang tadi tidak ada korelasinya antara pacaran dengan nikah. Kalau orang pacaran memandang wanita yang bukan muridnya, dosa besar. Tapi kalau suami istri memandang istrinya dengan penuh syahwat, dapat rahmat dari Allah SWT. Itu bedanya. Kalau laki-laki dan perempuan pegangan tangan, itu dosa besar. Karena kaitannya dengan zina tangan. Tapi kalau suami istri pegangan tangan, dia nggak terlepas, maka dari jemarinya akan berguguran dosa dengan dosa. Tuh bedanya. Ya, makanya ketika ada laki-laki yang mau dengan saya, yuk kita nikah. Makanya dikenalah dengan nanti ta'aruf dalam Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya serahkan selanjutnya kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat sekali Ustadz. Tapi sebelum itu dari teman-teman sendiri ada yang ingin bertanya tidak? Silakan yang ingin bertanya. Saya izin buka masker ya. Ya, silakan. Namanya siapa? Haifa. Haifa. Ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di Islam ini pasti ada aja ya peraturannya. Kira-kira ada nggak sih pacaran yang Islami gitu? Ada nggak peraturan berpacaran yang Islami? Iya. Makasih. Gimana MC, langsung dijawab? Langsung saja dijawab Ustadz. Pacaran Islami. Tadi saya katakan, nak, Islam tidak mengenal istilah apa? Pacaran. Ya, tidak ada istilah pacaran. Maka pacaran yang Islami ada. Pacarannya setelah nikah. Gitu. Habis nikah, ta'aruf kan, ta'aruf sebelumnya ya. Ta'aruf, terus nikah, baru pacaran. Gitu. Jangan pacaran dulu, nanti nikah gitu. Ini yang tidak Islami nak, seperti itu. Ya, jangan ngikutin orang barat. Kita orang Islam, ikutin syariat Islam kita. Insya Allah selamat. Ya, Haifa. Jadi seperti itu, pacaran yang Islami, pacaran dilakukan setelah akdun nikah, diawali dengan ta'aruf terlebih dahulu, seperti itu, sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Tadi kan sudah pertanyaan pertama, mungkin sekarang kita kasih pertanyaan kedua lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mic-nya bisa dikasih. Ya, sebut nama ya. Tes. Nama saya Faizan dari 10A. Ya. Ustadz, saya ingin tanya, apakah LDR termasuk perbuatan maksiat? Karena LDR kan dari jarak jauh, misalnya cuma video call begitu. Jadi bagaimana tanggapannya? Ya, gitu doang Ustadz. Terima kasih. Pacaran jarak jauh, LDR. Singkatannya apa LDR? Long apa? Distance relationship ya? Iya, seperti itu. Pacaran jarak jauh. Enggak kayak sekarang itu ya, karena udah canggih pacarnya misalnya di luar negeri gitu ya, atau di luar Jawa gitu. Yang satu di Jakarta, satu di luar Jawa. Pacarannya pakai HP gitu, video call gitu. Bisa ya? Bisa nggak nak? Bisa. Kira-kira itu bagaimana Pak dalam Islam? Mau pacaran langsung, pacaran tidak langsung, tetap dalam agama Islam itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena
walaupun dia jauh kan sekarang udah canggih tuh. Kita bisa ngobrol langsung, bisa aja kan ketika dia ngobrol ceweknya nggak pakai jilbab misalnya, atau ketika jilbab pakai ditatap wajahnya terus cantik juga ya pacar gue ya, terus setelah itu bisa menghayal tinggi. Nah, kalau hayalannya tinggi itu bahaya loh, sambil ngomong terus hayalannya tinggi, yang laki-laki bisa berbuat dosa. Nah. Paham kan? Iya, bisa berbuat dosa. Mohon maaf, dia beronani bisa, masturbasi bisa. Apalagi mohon maaf lagi ngomongnya walaupun WA-an ya, itu arahnya ke sana gitu loh. Arahnya arah orang dewasa, masalah seks misalnya. Oh, itu lebih bahaya lagi gitu. Ya. Yang jelas kalau emang dia sudah sanggup untuk menikah, udah segera nikah aja. Nggak usah pakai pacaran seperti mau jarak jauh kek, mau jarak deket kek, sama gitu. Ya. Jadi jaga diri kita dari api neraka gitu. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan 3, saya ada pertanyaan nih Ustadz. Ya, gimana? Tadi kan Ustadz sudah bilang jika sudah pacaran lama mungkin ada kemungkinan bisa menikah atau mungkin juga bisa tidak. Iya. Tapi jika pacaran lama itu lama habis itu menikah, itu apakah menggugurkan dosa selama pacaran itu Ustadz? Iya. Pacaran 3 tahun sudah berbuat macam-macam ya Naya. Iya. Sekali lagi mustahil orang pacaran itu hanya pegangan tangan, mustahil gitu. Pasti pengen lebih. Udah dosanya udah banyak tuh. Karena dosa kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk ditambah-tambah jadi dosa besar. Endingnya nikah ya. Nikah. Kira-kira bisa taubat enggak? Bisa taubat ya kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan? Bisa enggak? Bisa Ustaz. Bisa? Yakin mau taubat? Yakin mau taubat? Suaminya yakin mau taubat? Jangan-jangan bisa dua loh. Bisa iya bisa tidak. Bisa lagi yang lakinya selingkuh dengan wanita lain, pacaran dengan wanita lain. Karena udah biasa, udah berani gitu loh. Bisa terjadi itu. Nah. Yang sakit hati siapa? Perempuan lagi. Ya, perempuan lagi. Kalau dia tobat, nah Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Dosa kita nih misalnya nih, dosa kita sampai menyentuh langit nih. Ini langit nih, langit. Dosa kita sampai menyentuh langit. Nah, wah, gede banget dosanya, besar banget ya. Tapi kalau orang itu taubatnya taubat nasuha, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah SWT. Selama umur kita masih Allah kasih panjang, betul nggak? Sebelum ruh kita sampai di tenggorokan. Kalau emang dia mau taubat, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah SWT. Asal yang pernah dilakukan tadi sebelum nikah dengan istrinya sekarang, jangan dia selingkuh gitu dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istrinya gitu ya. Masya Allah, ya. Terima kasih Ustadz. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan terakhir nih, ada yang ingin bertanya? Ya silakan. Masih ada ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kan katanya ada istilah ta'aruf ya. Oh iya, yang ta'aruf. sebelum nikah kita diperbolehkan untuk mengenal satu sama lain lebih dalam. Nah, kira-kira itu konsepnya sama kayak pacaran atau ada perbedaannya ya Pak? Terima kasih. Oke. Langsung? Dijawab? Langsung jawab Ustadz. Ya. Ta'aruf, tadi juga saya sebut di awal ya, ada kata ta'aruf. Ta'aruf dalam Islam. Ta'aruf itu apa sih artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu anakku sekalian? Apa artinya ta'aruf? Perkenalan. Jadi dalam Islam itu boleh nak perkenalan, ta'aruf. Karena kita nggak mungkin dong beli kucing dalam karung. Iya nggak? Di zaman Nabi juga ada sahabat yang pengen nikah dengan wanita. Kata Nabi, kamu sudah kenal belum dengan perempuannya? Belum ya Rasul, kenal dulu gitu. Ya, ta'aruf dulu sehingga nanti bisa dilangsungkan dengan pernikahan gitu. Hanya memang punya kriteria ta'aruf itu nah.
Kriterianya apa? Ada tujuan dan maksudnya. Beda dengan pacaran. Kalau pacaran tujuannya apa? Buat senang-senang doang, bener? Iya. Tanpa memikirkan nanti kapan saya mau nikah gitu. Kalau jadi, kalau enggak selesai. N berarti di situ. Kalau ta'aruf ada kriterianya, nak. Ya. Kita boleh memandang wajah wanita. Boleh. Jangan lama-lama gitu. Karena juga kalau mandangnya berlama-lama nggak akan berubah tuh, hidungnya tepes-tepes juga, ya nggak? Kalau emang dipesek gitu loh, nggak akan berubah jadi mancung, diliatin terus, tetap pesek juga gitu. Boleh kita memandangnya gitu. Terus setelah ta'aruf ataupun sampai nanti dia khitbah gitu yang ngelamar, ya nggak boleh tetap berduaan gitu. Berduaan di tempat sepi, berduaan nggak boleh, nak. Berpegangan tangan nggak boleh walaupun udah ta'aruf gitu. Kalau pengen lebih jauh lagi, kira-kira istri saya kan pakai kerudung ya, pakai jilbab, ada telinganya nggak ya gitu. Wah, meragukan nih. Boleh diutus, nak, dari keluarga kita, orang tua kita atau saudara kita, tolong dong ngeliatin si Susi tadi ada telinganya nggak ya gitu. Jangan-jangan telinganya putus satu. Boleh, nak, gitu. Ya, karena orang ta'aruf sampai dia mau nikah nanti bukan ngelihat bodinya gitu yang dilihat gitu. Bukan itu. Biar misinya sama, nah. Misinya apa? Segitiga gitu. Yang dilihat apa? Kriterianya. Oh, agamanya Islam sama dengan saya. Oh, dia menyembah kepada Allah. Biar tujuan kita sama, nah. Selaras menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau suami istri menyembah satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dia istri yang soleha, suami juga namanya soleh gitu ya, soleh juga, insya Allah rumah tangganya akan bahagia, sakinah mawaddah warahmah itu akan tercapai gitu loh. Karena satu tujuan kriterianya. Kita lihat akhlaknya, akhlaknya walaupun pakai jilbab kok kayak setan ya gitu, keras ya wataknya gitu, jadi nggak ya? Itu ta'aruf loh, nak. Wah, ternyata dia baik ya, ngomongnya juga baik, sopan gitu loh. Lihat akhlaknya, oh lihat keturunannya, wih bapaknya haji, bapaknya ahli ibadah, kakaknya juga kayaknya sopan-sopan tuh gitu. Boleh, nak, ta'aruf seperti itu gitu. Tapi bukan berarti tadi setelah ta'aruf kita jalan berduaan bebas kemana-mana gitu, boncengan motor berduaan, itu nggak boleh dalam Islam ya, sebelum diadakan akdun nikah dalam Islam, seperti itu. Jadi ada batas-batasnya juga setelah ta'aruf. Dalam Islam diperbolehkan. Ya. Boleh lagi sedikit lagi? Boleh, Ustaz. Iya. Ada satu cerita, nak, namanya si Said. Itu ada di kitab Tandil Gopilin. Ya Rasul, saya mau nikah. Dengan siapa? Namanya Atikah. Atikah cantik, nak. Gadis desa. Mungkin dia udah pernah ngelihat ya dalam sama orang tuanya, namanya Atikah. Oh, kalau kamu sudah lihat orangnya, silakan datang khitbah gitu loh. Taruh ke rumahnya sana gitu. Dengan orang tuanya. Ditanya, Said kesini mau ngapain? Saya ini utusan Rasul, pengen ngelamar anak bapak gitu. Said itu jelek, nah, hitam, hidup lagi. Ya, tapi levelnya tinggi, gadis desa, cantik. Kerja nggak punya, nak. Tapi Rasul mengizinkan, silakan ngelamar si Atikah. Jadi ada anjuran seperti itu. Ya, yang akhirnya si Said walaupun diterima tidak menjadi menikah, ketika dia beli perlengkapan untuk menikah besok, dia lebih memilih perang bersama Rasulullah karena ada ajakan perang bersama Rasulullah saat itu. Dan Said meninggal saat perang sebelum menikah. Yang terjadi apa? Bidadari di surga turun dari langit berebut pengen menjadi istrinya si Said di surga nanti. Seperti itu, nah, luar biasa. Jadi memang ada anjuran. Ya, terima kasih, itu saja. Masya Allah. Kita tadi sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Soleh. Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz. Ya, sama-sama. Mungkin setelah kita mendengarkan kajian ini, kita sudah bisa lebih bijak lagi dalam pacaran ya Ustadz. Mungkin jika ada kalian yang sudah pacaran, itu sebaiknya
alangkah lebih baiknya itu tinggalkan dulu. Kita lebih Putusin aja ya. Putusin. ya putusin saja Ustadz. Masih mau pacaran yang perempuan? Benar. Masih mau pacaran? Yang laki-laki mau pacaran? Udah siap untuk menikah? Ya, jadi sekali lagi pacaran model anak SMA itu pacaran model istilahnya cinta monyet. Ya, hanya berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan cinta. Kalau emang dia cinta, sekali lagi ya mohon maaf, dia tidak akan menyakiti wanitanya, tidak akan membuli wanitanya, tidak akan mohon maaf sekali lagi menggerayangi wanitanya, apalagi berzina dengan wanitanya, pasti dia akan melindunginya. Ya, caranya bagaimana? Ta'aruf dan langsung menikah. Terima kasih. Masya Allah, Ustadz tidak terasa nih Ustadz, kita sudah mencapai di penghujung acara nih Ustadz. Masya Allah, teman-teman jangan lupa stay tune terus di channel SMA Islam Al Azhar 19. Jangan lupa saksikan studi Islam intensif di channel YouTube-nya SMA Islam Al Azhar 19. Mungkin kurang lebihnya Boleh saya tutup sebentar silakan Ustadz. dengan pantun lagi? Silahkan Ustadz. Kalau ada babu berbelah, Cakep. jangan dipotong berserat-serat. Cakep. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dibukakan pintu maaf dunia sampai akhirat. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.